kalaupun ada kabar baik di tahun ini, sebelum akhir tahun ini, mungkin yang saya sesali ibunya nggak pernah melihat Sudirman kembali ke rumah. Bapak-bapak hakim agung di Mahkamah Agung yang saya hormati, lihatlah ketujuh terpidana ini, ada 2 terpidana yang sudah kehilangan. Bawa senjata laras panjang ke dalam rumah. Iya, masuk ke dalam. Dan sampai di situasinya menurut pihak kepolisian ini ya. Nanti aja Ben di sana aja di sana. Ibu tuh bilang kalau akhir tahun ini bakal keluar terus bakal kumpul kembali pas Lebaran. Itu yang di perkataan Ibu. Man, sabar ya Man. Sabar ya. Buat Sudirman, buat. New Mamang Santuy People. Welcome back again bersama Nyunyu dan Mamang. Si Abu absen, si Pakun yang udah kenyang tinggal bobo 2 tapi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yes. Hari ini ada kabar duka ya dari ibunda dari Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina yang sudah berjuang, yang sedang menanti hasil putusan dari MA atau Mahkamah Agung ya. Ibunda Sudirman tutup usia tadi malam jam 20.10. Kami mengucapkan turut berduka cita ya, berbelasungkawa ya. Semoga almarhumah diterima di sisinya gitu dan amal ibadahnya diterima gitu ya. Amin. Jadi tadi malam jam sekitar jam berapa ini? Jam 9.41 aku tiba-tiba dapat WA dari Bu Titin dan ngasih tahu kalau ibunya Sudirman meninggal. Belum juga dengar anaknya bebas, katanya dikasih video saat ya itulah, sama foto surat keterangan kematian gitu. Sempet kaget langsung lari ke channelnya Kang Ferry dan ya benar itu terjadi gitu kan. Terus mikir gimana, yang akhirnya Butin sempat nge video, ya udah aku coba promote dulu di community, rencananya biar nge-blow up, biar terinfo dulu teman-teman Santuy People dan netizen lainnya yang kemarin ini ikut berjuang gitu kan, mengawal. Yang bikin aku makin perih itu saat nanti kita play ada di Diskursus.net itu, Benny mengungkapkan kayak keinginan terakhirnya tuh sederhana dari ibunya tuh, pengen ngerasain bulan puasa bareng lagi sama Sudirman. Karena sudah 8 tahun ini yang gak ngerasain, dan ibunya sangat yakin akhir tahun sebelum pergantian tahun itu bebas dan tahun depannya kita bisa puasa bareng-bareng lagi gitu. Tapi yang bikin perihnya itu ya karena belum dengar info bahwa putusan anaknya seperti apa. Ini kita lihat dulu momen semalam, meluncur dulunya. Just. Ini saat Kang Ferry lagi live. Ini emang bener-bener teman-teman netizen yang awal tuh kayak punya ikatan batin tersendiri ya. Jadi aku cek live-nya semalam. Itu tuh Kang Ferry pun kalau bisa ditanya, itu pun Kang Ferry cerita bahwa hari ini itu, kemarin itu pada saat live itu tidak ada rencana untuk menjenguk ke rumah sakit. Rencananya di hari ini. Tetapi di live Kang Ferry itu teman-teman netizen nge-push penontonnya tuh, datengin aja Kang sekarang, tengokin sekarang, datengin tengokin. Pas sampai baru masuk nggak lama dapat kabar. Wah emang bener, kita lihat kayak gimana momennya, detik-detik live sebelum kabar duka. Ceki-ceki play. Ini ceritanya udah dalam nih. Hah? Siapa? Mimi siapa? Kenapa? Hah? Ibu meninggal. Anak ngendi. Aku kalau nonton ulang yang semalam tuh merinding, feeling teman-teman netizen ya. Kang Ferry pas banget minta maksa minta, yang akhirnya maksain naik motor
ke sana gitu. Ya udah ya kan, teman-teman netizen minta gitu, pengen Iya. nengokin sekarang. Pas banget baru sampai infoin pas masuk. Baru banget masuk nih, belum ke ruangannya, di depan ruangannya nih. Langsung diinfoin di jam 20.10. Aku juga shock banget, tolonglah. Masalahnya apa ya, sedihnya tuh nyampe banget gitu Mang, karena kita ngawal ini tuh udah berbulan-bulan gitu. Betul, kan. Terus ikatan emosinya dapet banget. Iya, jadi begitu dapat kabar itu semalam, jujur Nyonyo sedih banget sih. Kayak aku yakin teman-teman Santuy People, teman-teman netizen tuh yang pengen mereka lihat nanti saat putusan nih ya, ekspresi keluarga-keluarganya yang happy dapat putusan yang mengabulkan PK-nya gitu kan, jemput di LP gitu ke rumah. Itu doang, aduh. Iya, apalagi kan udah ditekanin dari awal juga kalau misalnya mereka tuh nggak pengen apa-apa selain keluarganya pulang, anaknya pulang, adiknya pulang, udah itu doang. Nah langsung kita ke yang Bu Titin semalam luncur. Nih ini semalam Bu Titin yang akhirnya mengupload video, ya bisa dibilang ala kadarnya demi menginformasikan. Nah video ini yang memang bantu blow up di komunitas, di tabel community gitu, biar terinfo. Dan di sini juga patut diapresiasi ya tim Pradi, tim Bu Titin ya, pro bono, PK udah beres. Tapi ada kejadian kabar duka ini, mereka langsung sigap, Bu Titin langsung sigap menyiapkan gimana prosedur administrasinya dan mengusahakan supaya Sudirman bisa datang di pemakaman ibunya pagi ini gitu. Dan akhirnya goal nih, kita lihat kayak gimana. Ceki Play. Tim kuasa hukum keluarga plus nggak ngomong upaya untuk Sudirman agar bisa datang ke pemakaman, seperti apa ini upayanya? Ya setelah menerima informasi orang tua Ibu Sudirman meninggal, saya berkomunikasi dengan Pak Jutek Bungsu. Kebetulan Pak Jutek itu sedang ada acara organisasi di Bali. Kemudian pada saat itu juga Pak Jutek yang kebetulan semua ketua DPD sedang rapat di sana, berkoordinasi dengan mungkin memohon izin kepada Bapak Oto Hasibuan. Alhamdulillah dengan akhirnya Sudirman besok bisa hadir di pemakaman ibunya. Memang ada beberapa persyaratan yang sedang saya upayakan lengkapi di sini. Saya juga tadi berkoordinasi dengan kepolisian karena kita minta waktu jam 10 sudah bisa dimakamkan. Ya, dengan jadi mungkin jam 8 nanti saya akan coba jemput ke sana dengan persyaratan yang memang sudah ada. Terima kasih kepada Bapak Oto Hasibuan, Bapak Jutek Bungsu yang saya sebagai orang Cirebon, karena biasanya untuk izin orang tua yang meninggal sementara statusnya narapidana juga sulit. Alhamdulillah. Jadi buat kemarin mungkin ada beberapa netizen yang mempertanyakan, mana Bang Oto nih nggak ada pengaruhnya. Ini bisa dilihat sendiri ya. Ya mungkin kalau terkesan kayak nggak ada pengaruhnya karena baru menjabat, masih beradaptasi. Tapi bisa kita lihat ini Bu Titin aja sampai kaget ya di Cirebon. Ada napi yang keluarganya meninggal gitu, bisa dapat proses approval secepat ini gitu. Dari Bu Titin ke Bang Jutek kebetulan lagi sama Bang Oto, mungkin dari mereka proses internalnya, terus juga mereka meminta Bu Titin menyiapkan proses dari eksternalnya dan segala macamnya, administrasinya ada nanti di diskursus dijelaskan gitu. Dan akhirnya ya bisa Sudirman mengantarkan almarhumah ibunya ke tempat peristirahatan terakhir. Tapi nanti ada momen yang sangat disayangkan teman-teman netizen, nanti kita lihat ya. Tapi sebelum ke sana bisa kita lihat ya, Bu Titin di sini juga sangat terpukul ya. Karena memang apa ya, Kesvina ini tuh punya ikatan tersendiri. Bu Titin sama keluarga Sudirman bukan cuma sekedar klien dan kuasa hukum, enggak, lebih jadi kayak saudara. Mengingat dari 2016 sudah berjuang bareng, dan perjuangan kemarin gimana apa ya, merebut kembali Sudirman gitu dari kuasa hukum lain gitu kan. Wah itu perjuangannya kan. Dimana kita tahu dari keluarganya pun tidak banyak bisa berkoordinasi gitu, jadi ngandelin kakaknya gitu. Dan juga keluarganya Sudirman waktu itu
ada sempat ini kan berlindung ke rumahnya Bu Titin kan, nginep di Betul, sana kan. betul, Jadi ya heeh. udah bisa kebayang sedekat apa gitu, nggak Iya. cuman sekedar klien sama kuasa hukum aja kan. Bukan yang harus bayar puluhan Mm-mm. ratusan, enggak. Memang ini case ini tuh spesial, punya ikatan tersendiri, baik itu sama teman-teman wartawan, sama teman-teman konten kreator gitu, Mm-mm. sama tim pengacara. Kita ke Nesha coba. Cus. Ninyo, Nesha dari Bang Jutek yang memposting selamat jalan Ibunda Sudirman 7 terpidana kasus Vina Cirebon ceki-ceki. Play. Salam keadilan buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Ada berita sangat menyedihkan yang saya terima tadi malam, di mana ibunda dari terpidana Sudirman kasus Vina dan Eki di Cirebon. Kami mendapatkan kabar bahwa ibunda dari terpidana Sudirman ini tadi malam meninggal dunia di rumah sakit di Cirebon. Tentu saya dengan tim hukum yang mendampingi para terpidana selama ini, khususnya Sudirman, sangat berduka ya, atas meninggalnya ibunda dari Sudirman ini. Semoga amal baik dan juga keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan, khususnya untuk Sudirman. Ya, tetaplah tabah, tetaplah berjuang. Kami para pengacara yang mendampingimu akan terus berjuang. Ya, mudah-mudahan dalam waktu beberapa minggu ke depan peninjauan kembali yang sedang berproses di Mahkamah Agung dapat segera keluar. Ya, Bapak-bapak hakim agung di Mahkamah Agung yang saya hormati, lihatlah ketujuh terpidana ini, ada 2 terpidana yang sudah kehilangan orang tuanya. Bukalah mata hati Bapak Ibu sekalian. Ya, kami berjuang menegakkan keadilan bagi mereka. Ya, khususnya Sudirman, sekali lagi kuatkan hatimu dan percayalah bahwa Tuhan akan bersama dengan kita dalam perjuangan menegakkan keadilan ini. Ya, kami mohon maaf seluruh tim hukum, kebetulan dari tanggal 4 Desember sampai tanggal 7 Desember 2024 sedang rapat kerja nasional Dewan Pimpinan Nasional Pradi bersama dengan seluruh ketua-ketua DPC se-Indonesia. Kami ada di Bali dan kebanyakan tim hukum yang mendampingi ada di Bali, tetapi kami sudah mengirimkan tim untuk mendampingi Sudirman yang pada pagi hari ini, yang dari tadi malam kami sudah urus persyaratan untuk keluar dari lembaga pemasyarakatan di Kesambi Cirebon, supaya pada pagi hari ini tanggal 6 Desember 2024 Sudirman dapat mengikuti pemakaman ibunda. Ya, dan terima kasih kepada Bapak Kalapas dan juga teman-teman di namanya lembaga pemasyarakatan yang sudah membantu, LPSK yang sudah membantu proses ya untuk Sudirman supaya dapat mengikuti ini. Dan terutama terima kasih atas perhatian dari Bapak Wamenko Hukum, HAM dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan, yang juga turut memberikan perhatian terhadap terpidana Sudirman ini. Semoga bapak-bapak sekalian diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, diberikan dalam mengelola negara ini untuk lebih baik lagi. Ya, sekali lagi saya tentu berharap ya, terkait dengan perkembangan kasus hukum yang berjalan, Bapak Ibu sekalian, dapat saya sampaikan kemarin di Bareskrim Mabes Polri telah diadakan pemeriksaan terhadap saksi Purnomo, di mana kita tahu Purnomo ini adalah saksi yang melihat bahwa peristiwa itu adalah bukan pembunuhan. Mereka ini bukan pembunuh, mereka ini dijebak, mereka ini tidak tahu apa-apa, mereka dihukum dan hukuman mereka seumur hidup dan tidak akan pernah keluar dari lapas.
tidak akan pernah keluar dari penjara. Ya, kami terpanggil untuk membela mereka bahwa ternyata peristiwa ini adalah peristiwa kecelakaan dan Purnomo adalah salah satu saksi yang melihat bersama dengan bapaknya yang bernama Pak Ismail. Ya, bapak-bapak di Bareskrim Mabes Polri bantu cepat dengan laporan-laporan polisi yang sedang kami laporkan, ya, supaya cepat untuk diungkap kebenaran ini. Ya, ada 3 laporan kami terhadap Pak Pasren Kavi, kepada Bapak Rudiana, Ibtu Rudiana, kepada juga yang lain, ya. Kami mohon untuk segera diproses, ya. AIP, ya, tentunya LP kami kepada AIP juga tolong diproses, ya. Dengan demikian keadilan ini didapatkan mereka, ya. Kita lihat bahwa para terpidana ini begitu menderita di dalam, dan terutama dengan berita duka yang sedang dialami oleh terpidana Sudirman. Semoga keadilan ini masih ada di Indonesia, dan Sudirman tetaplah engkau sabar, dan Tuhan akan beserta dengan engkau. Amin. Salam keadilan. Aku respect banget sama tim Peradia, terutama timnya dari Bang Jutek, ya. Pro bono sudah selesai, masih total gitu dalam membantu, bener-bener mau sampai beres. Kemarin juga kan bilang kalau udah bebas pun masih tetap diperhatikan gitu, ya. Ini dalam semalam dibantu semua proses administrasinya sehingga bisa direalisasikan tadi pagi gitu, ya. Walaupun balik lagi ada kekecewaan netizen saat melihat momen tadi pagi, nanti kita play lewat Diskursus.net juga lewat Kang Ferry. Tapi aku lihat juga tadi teman-teman media sudah mulai banyak yang bergerak, ya. Ada dari TV One, iNews, dan As Always Nusantara TV, ya. Aku sih berharap, ya, walaupun gimana ya, terlalu mahal sih untuk men-trigger, tapi case-nya tuh sekarang posisinya statusnya sudah sedang pemeriksaan majelis gitu. Konten kreator doang nggak akan kuat ngedorong, bener-bener butuh TV nasional gitu untuk bantu ngedorong gitu, ya. Jadi ya gimana ya, yuk teman-teman media bantu dorongin. Nggak kuat konten kreator sendiri doang, nggak akan kuat. Iya. Karena mau gimana juga tetap exposure TV itu lebih gede gitu. Terus juga nanti sebelum kita geser, ya, tadi tuh Benny tuh sempat bilang selain memang pengen Sudirman bisa pulang biar bisa menjalani puasa bareng itu. Jadi dari beberapa minggu terakhir gitu ibunya tuh selalu nanya gimana ini kabarnya, mungkin kepikiran juga kali, ya. Karena mau nyari beritanya nggak ada update-nya gitu, selalu nanya gimana hasilnya, putusannya gimana, selalu nyariin Sudirman sampai napas terakhirnya nggak dapet info itu. Kita kasih nextnya coba Ninyo. Tadi pagi di Diskursus.net live gitu kan, Kang Roa, ada Bang Reza juga bareng Bu Titin sama Benny. Santai People mungkin wajib nonton fullnya, ya. Di sini Mama mau nge-highlight sekitar 2 sampai 3 part aja gitu, 3 poin. Kita buka dulu yang pertama, ceki-ceki. Play. Bagaimana Ibu tanggapan keluarga penantian panjang terhadap putusan peninjauan kembali dari Emma yang tidak juga kunjung tiba sampai kemudian Ibu Sairo meninggal dunia? Itu yang mungkin disesali oleh keluarga. Awalnya dengan begitu berperhatiannya masyarakat Indonesia terhadap peristiwa itu, kemudian juga ada keyakinan bahwa 8 terpidana tidak bersalah dan proses PK sudah dijalankan. Kita juga berharap sebelum akhir tahun ini mereka sudah bisa pulang. Ternyata di Mahkamah Agung kan prosesnya belum informasi apapun bagi keluarga sampai akhirnya ibunya Sudirman nggak ada. Sebetulnya kan memang sakitnya memang bukan sakit yang terus-menerus, tapi kadang-kadang kambuh, sakit pusing, sakit di bagian kepala. Jadi memang mungkin juga ada harapan yang luar biasa awalnya. Kalaupun ada kabar baik di tahun ini, sebelum akhir tahun ini, mungkin yang saya sesali ibunya nggak pernah melihat
Sudirman kembali ke rumah. Ini almarhumah meninggal kapan persisnya Bu Titin? Meninggal kapan ya, Bu? Meninggalnya tadi malam jam 20:10. Lalu Jadi siapa waktu yang memberitahu Sudirman bahwa ibunya sudah berpulang? Sudirman tahunya kan tadi pagi ketika saya ke lapas, Sudirman baru tahu tadi pagi jam 8. Jadi dia cerita, Ibu, pantesan aja semalaman saya nggak bisa tidur. Saya kok inget Mimi aja. Sudirman cuma ngomong gitu, cuman memang belum ada yang ngasih informasi ke Sudirman. Karena dia gelisah semalaman nggak bisa tidur. Jam 8 dia telepon kakaknya melalui wartel. Kakaknya Robini. Ya, ternyata di situ ada suara orang baca Yasin, terus dia tanya. Pada akhirnya dikasih tahu sama kakaknya, ibunya meninggal ya. Jadi dari malam memang nggak pernah, belum dikasih tahu. Kita juga bingung nyampeinnya. Cuman Sudirman kayaknya antara percaya sama nggak percaya. Jadi ketika kita kasih tahu juga dia seperti syok, tapi seperti yang nggak percaya aja. Jadi kosong pandangannya. Lalu Sudirman keluar dari lapas kapan, Bu? Tadi pagi jam 9:30, karena waktunya memang tidak bisa terlalu lama, jadi ke rumahnya cuman ke rumah duka. Yang dia omongin, Bu, pengen cium pipi Mimi. Terus setelah itu langsung ke pemakaman. Cermat menyaksikan pemakaman. Yang kita sedihkan kondisi tangannya terborgol. Saya coba tutupi aja pakai jaket karena nggak tega ngelihatnya. Jadi memang dari keluarga tuh tadi malam sengaja nggak ngasih tahu, ya kan? Tadi bisa didengar juga dari Bu Titin karena bingung juga ngasih taunya gimana gitu kan, sama takutnya kondisinya Sudirman malah kayak gimana. Ya tetapi yang dasar memang koneksi ibu sama anak ya, dari malamnya memang sudah gelisah aja Sudirman. Sampai tadi jam 8 pagi nelpon Benny gitu dan ngedenger loh kok ada bocoran ini suara yaitu Yasinan, akhirnya tahu gitu. Padahal itu kan jadwal penjemputan itu jam 9 menuju setengah 10-an gitu. Nah cuman itulah yang apa ya, yang bikin teman-teman netizen itu yang agak kecewa itu karena tadi udah dibilang juga sama Bu Titin kan, kondisinya tuh diborgol sampai yang dibelit jaket sama Bu Titin. Nanti kita lihat videonya dari Kang Ferry gitu. Terus juga aduh kawalannya itu loh, aku nggak tahu itu emang prosedur atau kayak gimana ya. Nanti kita lihat ya. Kita ke nextnya dulu nih. Just. Nih ya, ceki. Play. Mas Benny boleh saya tanya-tanya lagi, Mas? Ya, Bang. Dari rumah ke pemakaman Sudirman ikut ini memikul Anda atau di mobil. Jadi almarhumah ibunda ada dalam mobil ambulans gitu ya? Ya. Lalu Sudirman? Enggak, jalan kaki. Sudirmannya yang di mobil. Oh, Sudirmannya di mobil dengan itu ya, polisi dan petugas lapas ya? Didampingin sama lapas. Ini banyak sobat DN bilang sampai bawa senapan masuk rumah. Benar ini? Senapan laras panjang. Bawa senapan laras panjang itu 2. Ya, nampaknya banyak banget nih sobat DN yang memperhatikan Mas Reza ini memberikan penjelasan seperti kayak teroris kayak gitu kayaknya ya. Nah sorry dipotong. Iya, pada saat momen ini juga Sobat Den yang nonton live-nya Kang Ferry ngadu semuanya ke diskursus ya. Ngadu ke Kang Roa, ngadu ke Mas Reza gitu kan. Karena merasa apa ya, lu sebegitunya. Dan nanti kita lihat juga jenazahnya di depan. Aduh. Jadi di TikTok juga kalau lihat banyak netizen yang nggak terima gitu. Sebegitunya udah mah nggak dilepas. Iya. Terus sampai pengawalan sampai sebegitunya. Balik lagi aku nggak mau ngejudge dulu karena aku nggak ngerti kan prosedurnya apa memang seperti itu, apa memang nggak ada kelonggaran gitu kayak nggak akan. Tapi aku nggak ngerti juga nih. Kita lanjut lagi aja. Lanjut. Bawa senjata laras panjang ke dalam rumah. Iya, masuk ke dalam. Dan sampai situasinya menurut pihak kepolisian ini ya membahayakan ya. Kita tidak usah bicara soal itulah, itu tidak akan terjawab. Jadi Mas Benny bisa cerita tidak dari rumah, mobil
mobil Sudirman dulu yang berangkat atau Ibunda dulu yang berangkat atau gimana? Coba cerita sampai ke pemakaman bagaimana? Sudirman dulu sama Ibu Titin bawa mobil dan saya sama keluarga iringin jalan kaki makam. Begitu sampai di makam, Sudirman ikut membantu almarhumah dikubur, masuk ke liang lahat? Ya, didampingin keluar sama Ibu Titin. Iya, maksud saya ketika Ibunda dimasukkan ke liang lahat, Sudirman ikut membantu memasukkan atau lihat saja? Tidak ikut, tangganya terbrogol ya. Jadi nggak bisa ikut turun. Yang turun ya siapa saja Mas Beni? Kakak Sudirman juga ada yang 2. Saya baru ingat ini hari Jumat ya. Insya Allah hari baik ini. Tanda-tanda almarhumah Ibunda Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tanda yang baik. Amin. Kami dari segenap kru Densus Network berbelasungkawa Mas Beni atas meninggalnya Ibunda. Mas Beni, ada sempat tidak berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan Sudirman di waktu yang hanya 1 jam itu? Tidak ada, cuma bisa berkata minta doanya untuk Mimi gitu. Kan panggilan ibu itu Mimi. Iya. Dan itu sempat nangis juga Sudirman, nggak bisa berkata-kata juga. Saya juga sangat sedih soalnya kan itu dipertemukan pas kondisi ibu udah nggak ada. Ya, Mas Reza, ini Sobat Den terus banget mempertanyakan kenapa sampai pengawalannya ketat sampai ini karena memang prosedur masih di bawah LPSK atau gimana ya Mas Reza? Kurang tahu saya Mas. Ya, mungkin polisi secara normatif melihatnya bahwa ini maaf ya, mungkin polisi melihatnya secara normatif bahwa ini Sudirman kan terpidana seumur hidup, mungkin dengan pertimbangan semacam itu masih dianggap sebagai orang yang harus mendapatkan pengamanan secara ekstra, mungkin loh ya. Pengamanan dari pihak luar atau pengamanan dari Sudirman keluar? Ya, pengamanan dari otoritas penegakan hukum terhadap Sudirman. Karena toh statusnya kan yang bersangkutan masih, ya getir saya mengucapkan ini, status bersangkutan kan masih disebut sebagai narapidana Tuhan gitu ya. Seumur hidup pula gitu. Mungkin pada aspek itu, secara normatif sekali lagi otoritas penegakan hukum mengacu itu saja untuk kemudian melakukan pengamanan dengan kekuatan sedemikian rupa. Tapi kok ya masuk ke dalam rumah bawa senjata laras panjang gitu ya. Itu dia yang jadi kritikan teman-teman netizen tuh, kekecewaan tuh ngelihat yang pertama dikasih waktu cuman sempit 1 jam. 1 jam itu udah termasuk perjalanan setelah keluar dari lapas. Terus tetap di borgol, ya nggak? Sehingga kalau menurut teman-teman netizen yang aku baca sih, jadi nggak bisa ikut bantuin bawa gitu segala macamnya. Yang ketiga itu ya pengamanan sebegitunya. Cuman balik lagi ya, aku mau ngikut posisi Bang Reza Indragiri aja ya, apakah itu prosedur atau seperti gitu. Apa. Cuman kalau dari teman-teman netizen aku baca sih atmosfernya pada menyayangkan ya, kasihlah kelonggaran gitu. Kalau cuma sejam gitu toh kan ya aduh gimana ya. Ya kalau dipikir secara logika netizen gitu ya Bang ya. Ya emangnya mau ngapain sih, ini ibunya meninggal loh, nggak akan macam-macam juga gitu kan. Iya, aduh getir banget gitu ya. Cuma orang kecil yang berjuang mencari keadilan dengan harapan kalau keadilan itu ditemukan tuh nggak yang menuntut balik segala macam, enggak, harapannya bisa kumpul bareng, bisa puasa bareng gitu. Aduh. Coba nih kita ke Kang Ferry meluncur. Nih ya dari Kang Ferry, shotnya yang dari Kang Ferry dari live-nya nih yang kelihatan jelas ini ya. Tadi pagi saat momen Sudirman datang nih ya, ciki-ciki. Play. Bu, borgonya lepas aja Bu. Hah? Borgonya lepas. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Tuh, masih di borgol. Oh, ya. Ferry udah sempat ngobrol ke Bu Wiwi, tuh borgolnya lepas aja gitu. Sabar ya, Diman ya. Yang mana? Sabar. Ini lurus aja Kak.
Sabar Sudirman. Tuh ditutupin sama Bu Titin pakai tas. Sabar, Sudirman. Sabar Sudirman. Ya sebentar main. Apa yang cium? Boleh. Jangan nangis ya, jangan nangis, jangan nangis. Jangan nangis, Bima jangan nangis, jangan jatuh air matanya. Ya, nanti ini kalau untuk Yasin di sana aja karena ini tidak bisa lama. Jadi nggak bisa lama. Jadi nanti ngajinya di sana aja. Jadi yang penting Sudirman sudah ketemu karena kan tidak bisa lama. Iya. Ya. Ya. Nanti aja Ben di sana aja di sana. Nggak boleh Ini jadi kritikan teman-teman netizen apa? Nggak bisa di sebelah sana gitu atau di luar aja gitu? Dari kantor ternyata suruh foto ini suruh foto. Kalau Sudirman harus ikut mobil sama bapak polisi nggak bisa jalan. Iya, nggak bisa jalan. Jenazah duluan baru silakan. Fotoin. Gimana prosedurnya ya? Gimana baiknya aja. Mama. Nggak bisa Pak di luar dulu gitu Pak? Nggak apa-apa Pak. Iya. Dua-duanya di luar aja, satu kan udah di luar, yang satu yang ikut masuk yang akhirnya menjadi kecewaan teman-teman netizen gitu kayak tolong lah. Maaf permisi. Sedikit aja nanti komen-komen satu gitu. Man, sabar ya Man. Sabar ya. Kuat, Sudirman, kuat. Langsung ke makam ya, gimana langsung ke makam? Kuat. Oke, mobilnya udah siap Pak. Ya. Makam yang awalnya siapa jalannya? Kakak. Duluan aja Pak. Mobilnya. Ntar sebelum ke momen yang di pemakaman, coba kita balik dulu ke diskursus meluncur. Just. Nih ya, Jeki. Play. Mas Beni. Ingat Mas Beni kapan terakhir kali Ibunda bertanya tentang status PK Sudirman atau tidak pernah bertanya lagi? Sering bertanya itu pas udah ngebayangin Lebaran itu bakal bareng. Lebaran tahun 2025 bakal bareng, puasa bareng, sholat Id bareng gitu ya?
Ya, pokoknya insya Allah ibu tuh bilang kalau akhir tahun ini bakal keluar terus bakal kumpul kembali pas Lebaran. Itu yang di perkataan ibu terhadap keluarga-keluarganya. Keinginan ibunya nggak neko-neko, cuman pengen bisa ya puasa bareng lagi, Lebaran bareng-bareng gitu, lengkap gitu ya. Sama keinginan Sudirman pun, dia tuh hobinya itu kan, kalau kemarin-kemarin kita ngikutin tuh pasti tahu hobinya tuh simple, sederhana. Hobinya tuh makan disuapin sama ibunya. Iya. Yang bahkan waktu ditengokin juga sempat viral kan videonya, yang setelah lama hilang tiba-tiba muncul lagi. Cuman kangen disuapin sama mamahnya, ada itu doang gitu, nggak neko-neko. Tapi kok ya di momen terakhirnya ya memang aku juga agak kecewa ya, nggak tahu memang prosedur atau kayak gimana. Cuman kayak ya masa sih nggak ada kelonggaran gitu ya. Pertama masih di borgol gitu, minimal dia bisa ngikut di pemakaman lah, kalau nggak boleh ngikut ngegotong gitu kan. Iya. Terus ya sampai ikut masuk itu loh yang bikin teman-teman netizen, mungkin kalau Santai People ngelihat live Kang Ferry juga bisa dicek komennya sendiri tuh, pada ngamuk teman-teman netizen semuanya. Kok sampai ngikut gitu? Satu ada di luar ya, kenapa nggak dua-duanya di luar atau satu di sana? Itu di depan. Iya kan, di depannya banget, nggak jauh, masuk ke dalamnya juga nggak jauh gitu kan, cuman Iya. selangkah 2 langkah doang, kelihatan, tetap kelihatan kok gitu kan. Terus sama yang 1 jamnya itu gitu yang bikin teman-teman netizen kecewa gitu. Iya, maksudnya ya pasti nyesek juga gitu, Mang, udah 8 tahun istilahnya nggak serumah gitu kan. Terus ini terakhir ketemu dikasih waktunya cuman nggak nyampe sejam, bahkan itu ngelihat kayak gitu cuman berapa menit tadi kan. Iya. Yang bikin makin nyesek lagi setelah 8 tahun gak ketemu tuh, ada sepercik harapan perjuangan yang sudah dilalui gitu kan, demi bisa benar-benar pelong ketemu lagi, dapat kabar baik, menyambut, ajak atau ngebawa pulang dari LP gitu kan. Tapi ya tidak bisa gitu, ditambah lagi momen terakhirnya ya aduh, gemes banget nih. Sampai Bang Reza ngasih contoh case ini meluncur. Cus. Nih ya, ceki-ceki. Play. Tiba-tiba teringat begini. Tahun 2005 atau tahun 2006 itu ada salah seorang komisioner KPU yang tersangkut kasus Tipikor. Tapi saya ingat ketika beliau menikahkan putrinya, saya melihat beliau ada di panggung di salah satu hotel di daerah Gatot Subroto. Dan saya pastikan orang yang sedang tersangkut kasus hukum ini berada di gedung itu lebih dari 1 jam. Tidak ada resepsi semewah itu hanya 1 jam, tidak mungkin. Lebih dari 1 jam. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri itu, orang ini ada di atas panggung. Ya. Ya, saya ingin mengatakan begini, 1 jam ya, tidak adakah kelonggaran lebih gitu bagi seseorang yang sudah lama tidak bertemu dengan orang tuanya, kemudian akhirnya dipertemukan terakhir kali dalam kondisi orang tua sudah tidak ada lagi gitu. Dan cuma boleh 1 jam. 1 jam termasuk perjalanan. 1 jam termasuk perjalanan lagi. Bu Titin, ini saya bayangkan dari keluarga mungkin punya, dan masyarakat setempat punya kebiasaan untuk tahlil ya, sekian hari gitu ya. Kira-kira akan diusahakan tidak Sudirman untuk dapat izin lagi ikut pengajian di hari kesekian, dan seterusnya? Ada tidak? Kelihatan tidak mungkin, karena tadi juga informasinya gitu. Ini memang kondisi darurat, jadi hanya melihat pada saat orang tua meninggal dan pemakaman. Setelah itu tidak boleh ada lagi Sudirman keluar dari situ. Udah nggak bisa lagi ikut tahlilan. Tadi kasih darurat cuma sejam gitu ya. Bisa kita lihat Bang Reza pun di sini sependapat mungkinnya dengan teman-teman netizen tuh agak sedikit kecewa ya dengan kebijakannya ya. Cuma dikasih waktu tipis, kondisi masih diborgol, pengamanannya sebegitunya Sebegitu gitu, ketatnya ya. sampai masuk ke dalam, di depan jenazahnya itu laras panjang gitu kan. Tapi mungkin aku gini, mau mencoba mengambil sisi positifnya. Mungkin ini bisa jadi bahasan yang bisa dibahas oleh teman-teman media sehingga membantu lagi menaikkan pengawalan kasus ini gitu kan. Entah tentang kritikannya, pendapatnya pantas nggak pantasnya atau seperti apa, soal prosedurnya atau seperti apa gitu ya. Memang
harga untuk mendongkraknya sangat-sangat mahal gitu kan. Ya tapi mungkin ini bisa jadi trigger teman-teman media kembali mengawal di saat prosesnya sekarang kan sudah dalam pemeriksaan majelis gitu. Iya. Sayang kalau nggak kekawal gitu. Buat nge-push biar dipercepat prosesnya kali ya, Mang, ya. Sama dibikin lurus gitu. Ini sekarang kita kasih ke nextnya nih Nyo meluncur. Yes. Nyo, ini saat di pemakamannya lastnya ceki-ceki. Play. Keluarga inti. Lilis tuh ya baju biru ya. Bunga dulu, bunga dulu. Dirman tuh ya ampun masih di jaket. Aduh. Bunga dulu. Tabur bunga. Bareng-bareng. Bareng-bareng tabur. Nah, di sini dilepas aja ya. Tabur bunga kan. Iya. Juga. Kayak gelas di kepalanya. Disimpan di kepala Don. Itu yang di kepalanya. Yang sokot ini. Dari tuan rumah kali, tuan rumah ada tuan rumah. Kan nggak punya itu. Tong. Total sedikit bener ya. Apa? Total sedikit. Iya. Aja mukon ada apa-apa kok. Apa? Total mukon cuma fokus. Ya. Ya Allah. Sudirman balik lagi ke lapas. Gue tahu nggak waktu Bu Mabima. Orang nggak bersalah ini. Ini orang nggak bersalah ini. Firman sabar ya. Udah. Ya. Udah, ayo. Ayo. Bapak. Bapak, primanya mau dibawa sana lagi ya. Orang nggak bersalah itu. Maju ya. Ayo sambil maju. Ayo. Yuk. Sing sabar ya, Diman ya. Sing sabar ya. Sabar ya, Ben. Udah dibawa lagi. Tadi aku bisa ngerasain Kang Ferry kesel tuh kayaknya dia sampai nyeletuk orang nggak bersalah ini. Nyesek banget sih waktu Bu Titin bilang ke bapaknya gitu kan, Bapak Sudirman mau dibawa lagi ya gitu. Iya, aku mikirnya gini ya. Oke lah, misalkan cuma sejam, tapi biarkanlah untuk digunakan semaksimal mungkin gitu. Iya, balik lagi aku nggak bisa gimana ya. Ya mungkin prosedur kali ya. Cuman kan idealnya gitu kan. Mungkin Dirmannya juga pengen ikut ngegotong gitu kan, pengen ikut nguburin gitu, nurunin segala macam. Karena kalau nanti dilihat satu people itu Benny dan kakak-kakak yang lainnya, Dirman nggak bisa nabur bunga aja nggak bisa tadi karena posisinya di borgol. Aduh, tapi ya gimana ya. Ya sekali lagi dari kita ya Radio Santuy mengucapkan turut berduka cita
atas berpulangnya ibunda dari Sudirman, salah satu dari 8 pejuang di kasus Vina yang sedang menanti putusan dari Mahkamah Agung gitu ya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya ya. Semoga keluarga juga dikuatkan dan semoga dalam waktu dekat ada hasil putusannya ya. Amin. Yaudah gimana Santuy People, mungkin bantu doanya ya, semoga teman-teman media mau ngawal lagi gitu ya biar semakin cepat ada putusannya gitu ya. Iya. Ya sambil menunggu kelanjutannya seperti biasa kita ke setting Super Thanks meluncur. Cus. Ya. Ya. Super Thanks kita kali ini ada 3. Yang pertama dari Saninata, Eva Jago, ini video dari kemarin ya, mohon maaf ya. Filenya udah agak lain nih ya, giliran diamprokin sama Densudi ya, sosok baik, memuji-muji Densubai, menapuk sekali ya. Mereka boleh berdamai tapi uang donasi tetap gak rela kalau buat Agus. Dewi Sugiarti, semoga benar-benar berdamai karena damai itu indah, tapi FA kayak ragu gitu. Terima kasih. Ada laser dari Ayat Karyat, gak jadi war atuh, jadi semalam di acara TV One war mereka ya, dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya. Yodan Mamang, si Abu yang gak tahu kemana dan Pakun yang baru bangun, 2 teman mangkok, cabut dulu dan ciao.